Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pagi ini kita akan membahas materi memperbaiki atau merawat sistem pengisian pada kendaraan ringan. Ya, sejauh ini kita masih melaksanakan KBM dalam jaringan. Ya. Sebelum kita lanjutkan, saya akan menjelaskan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang harus kita capai, yaitu yang pertama, kompetensi dasar adalah memahami sistem pengisian. Nah, untuk 4.4 memelihara sistem pengisian sesuai SOP. Ya. Selanjutnya, indikator yang harus dicapai adalah mengidentifikasi sistem pengisian sesuai buku literatur. Yang kedua, mendiagnosa gangguan sistem pengisian dan komponen-komponennya sesuai SOP. Ya, baik itu SOP dari sekolah maupun SOP dari perusahaan vendor kendaraan itu. Nah, sebelum kita memasuki materi, ya, silahkan simak video berikut. Dukungan sistem kelistrikan dalam menopang kinerja mesin kendaraan sangat besar. Kendaraan memerlukan daya listrik dalam banyak hal-hal vital, seperti sistem pengapian, penerangan, dan aksesoris lainnya. Listrik yang disuplai berasal sepenuhnya dari sumber baterai. Baterai merupakan penyimpanan sementara, yang dayanya akan habis jika digunakan terus-menerus. Oleh karenanya, baterai memerlukan pengisian kembali. Sistem kendaraan yang berperan dalam pengisian kembali baterai adalah sistem pengisian. Sistem pengisian secara kontinu bekerja saat kendaraan dioperasikan, sehingga komponen-komponennya memerlukan perbaikan dan perawatan untuk menunjang kinerjanya yang sangat vital. Dalam multimedia interaktif ini akan dipaparkan materi sistem pengisian, beserta cara pemeriksaan dan perbaikannya. Baik, jadi tadi sudah dipaparkan secara singkat, ya, fungsi dari sistem pengisian. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengantar sistem kelistrikan mesin. Ya, seperti yang kita tahu, sistem kelistrikan mesin itu ada berbagai macam. Ya, dari sistem yang pertama adalah dari baterai, ya, berfungsi sebagai penyuplai tenaga untuk bagian-bagian kelistrikan kendaraan. Selanjutnya ada sistem starter untuk menghidupkan mesin. Selanjutnya ada sistem pengapian, merupakan sistem untuk membersihkan api pada campuran udara dan bahan bakar yang dimanfaatkan di dalam mesin atau ruang bakar. Nah, selanjutnya ada sistem pengisian. Nah, sistem pengisian merupakan sistem untuk membangkitkan kelistrikan yang digunakan pada kendaraan dan untuk mengisi baterai. Nah, sistem inilah yang nanti pada pertemuan ini akan kita bahas, ya. Selanjutnya ada sistem switch pengapian, yaitu merupakan sistem untuk memutus dan menyambungkan aliran listrik pada kendaraan. Mungkin yang lebih familiar, mungkin yang kalian tahu adalah kunci kontak, ya. Selanjutnya ada meter kombinasi, ya, atau pada meter kombinasi ini terdapat lampu peringatan pengosongan baterai yang menyala jika tidak dapat mengisi baterai. Jadi jika ada gangguan pada sistem pengisian, lampu indikator yang bergambar baterai, ya, itu akan menyala, ya. Baik, kita akan masuk ke sistem pengisian. Sistem pengisian menghasilkan listrik untuk menyuplai komponen kelistrikan sesuai dengan kebutuhannya. Sistem pengisian juga berfungsi mengisi baterai saat mesin kendaraan bekerja. Nah, berikut komponen-komponen sistem pengisian sebagai berikut. Yang pertama adalah alternator, ini ya, atau yang lebih dikenal dengan dinamo isi. Ya. Lanjut lagi, yang kedua adalah baterai, ya, untuk menyimpan arus. Yang ketiga adalah switch pengapian atau kunci kontak, kunci kontaknya. Terus yang keempat adalah lampu peringatan atau lampu indikator
peringatan pengosongan baterai. Baik, selanjutnya kita bahas sedikit di komponen, yaitu komponen alternator. Ya, alternator berfungsi menghasilkan listrik untuk sistem pengisian saat mesin hidup. Drive bell membuat puli alternator berputar. Rotor alternator berputar dan arus listrik keluar dari coil stator atau stator coil. Nah, bagian-bagian alternator yang pertama ada puli. Ya, nanti kita diskusikan fungsi dari tiap-tiap bagian ini di Google Class. Ya. Nah, selanjutnya ada rotor coil. Ya, ada rotor coil nih yang warna pink, rotor coil. Ya, ada yang C ada stator coil. Ya, ini yang warna kuning, stator coil. Ada rectifier atau dioda. Di bagian belakang ini ada dioda. Ya. Oke, mungkin tidak terlihat jelas. Nanti waktu kita praktek, saya akan memperkenalkan ulang ya komponen-komponen dari alternator secara langsung. Nah, yang E ada IC regulator. Ya. Dan yang F adalah terminal baterai. Baik, akan saya lanjutkan, saya jelaskan secara singkat. Fungsi dari alternator adalah menghasilkan listrik untuk sistem pengisian saat mesin hidup. Ya. Drive bell membuat puli alternator berputar, rotor alternator berputar, dan arus mengalir. Selanjutnya, yang A, ya, fungsi yang pertama sebagai pembangkitan. Ya, fungsi alternator yang pertama sebagai pembangkitan. Ya. Nih, ada animasinya. Ya. Saat mesin hidup, drive bell mengirimkan putaran mesin ke puli alternator yang menyebabkan rotor berputar. Akibatnya, stator coil membangkitkan arus bolak-balik. Jadi, masih di proses pembangkitan, arus yang keluar masih arus bolak-balik atau alternating current. Selanjutnya, rektifikasi. Ya. Rektifikasi di sini disearahkan. Ya. Sistem kelistrikan kendaraan menggunakan arus langsung. Oleh karena itu, sebuah rectifier mengubah arus bolak-balik, ya, yang dibangkitkan oleh stator coil menjadi arus langsung. Ya. Nah, di sini grafiknya sudah berubah. Awalnya arus bolak-balik, sekarang menjadi arus searah atau arus langsung. Nah, selanjutnya, fungsi yang selanjutnya pengaturan tegangan. Jadi di sini maksudnya ya, tegangan sistem kelistrikan kendaraan di set 12 volt. Ya. Sebuah IC regulator digunakan untuk mengatur arus ketegangan konstan tanpa mengindahkan perubahan pada kecepatan alternator. Jadi maksudnya gini, RPM mesin pada kecepatan idle, kecepatan sedang, dan kecepatan tinggi, ya, arus yang keluar itu tetap konstan, artinya tetap stabil di 12 volt, ya, tidak akan naik turun. Nah, fungsi dari komponen IC regulator lah yang bekerja untuk menstabilkan tegangan arus tersebut. Baik, untuk cara kerjanya, ya, cara kerja singkat seperti ini. Nanti kita bahas, kita diskusikan di kelas Maya, ya, secara singkat animasinya. Kunci kontak on, menghidupkan mesin, ya, alternator mulai bekerja, baik itu menyuplai arus atau mengisi baterai dan menyuplai kelistrikan lampu dan kelistrikan lainnya pada sebuah mesin. Baik, dari saya cukup sekian penjelasannya. Kalau ada yang kurang jelas, nanti kita bisa diskusikan di kelas Maya. Untuk hari ini cukup sekian. Untuk pertemuan selanjutnya akan kita bahas mengenai cara kerja, pemeriksaan, dan bagaimana perawatannya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.